Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Fuslenain, mahasiswa semester 6 dari Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kegiatan intervensi kelompok kami kepada Organisasi Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang terkait manajemen waktu. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua, Inci Libu sebagai pemateri yang pertama, dan yang ketiga, Laura Graciela Nope sebagai pemateri yang kedua, dan yang keempat, Mercy Robinson sebagai operator, dan yang kelima, Sevi Buli sebagai timekeeper. Nah, sebelum masuk pada tahap selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang susunan kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, sebelum anggota organisasi masuk ke room meeting, anggota kelompok sudah terlebih dahulu masuk ke room meeting 30 menit sebelum anggota organisasi masuk ke room meeting. Yang kedua, setelah anggota organisasi masuk ke room meeting dan panitia atau anggota kelompok kami sudah siap, maka moderator akan memberikan sambutan kepada anggota organisasi secara singkat terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, anggota kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan yang berikut setelah perkenalan diri akan ada doa pembuka di mana akan dipimpin oleh salah satu anggota kelompok kami. Yang berikut setelah doa pembuka ada pretest yang akan diberikan oleh operator kepada anggota organisasi untuk mengisi pretest tersebut. Yang berikut setelah pretest diberikan, maka akan masuk pada sesi materi. Di sini materi yang pertama akan menyampaikan materinya terlebih dahulu terkait apa itu manajemen waktu dan memperkenalkan manajemen waktu secara garis besar kepada anggota organisasi. Setelah itu akan masuk pada pemateri yang kedua, di mana pemateri yang kedua akan menyampaikan tips bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. Yang berikut setelah pemateri pertama dan kedua memberikan materi, maka akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap diskusi. Di sini moderator akan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bertanya sebanyak mungkin kepada pemateri yang telah memberikan materi. Setelah tahap diskusi, maka akan masuk pada closing statement yang akan dilakukan oleh moderator. Moderator akan merangkum semua yang telah diberikan oleh pemateri pertama dan kedua, dan setelah itu post-test akan diberikan kepada anggota organisasi untuk mengisi. Setelah post-test diberikan dan telah anggota organisasi selesai mengisi, maka masuk kepada sesi di mana moderator memberikan waktu dan kesempatan kepada ketua koordinator organisasi Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang untuk memberikan satu atau dua kata kepada anggota organisasi maupun kelompok atau hadirin semua yang hadir dalam room meeting tersebut. Yang berikut, waktu dan kesempatan juga diberikan kepada panitia atau ketua kelompok kami untuk memberikan satu dan dua kata kepada koordinator Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang dan seluruh hadirin yang ada dalam room meeting. Yang berikut foto bersama. Nah, foto bersama ini akan dilakukan bersama-sama dengan semua orang yang hadir dalam room meeting. Setelah itu, yang terakhir, doa penutup untuk menutup acara atau kegiatan intervensi yang kami berikan. Itu dipimpin oleh salah satu anggota kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Mercy Robinson, dan di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa atau latar belakang kami memilih Senyum Anak Nusantara menjadi salah satu komunitas yang melakukan intervensi. Di sini sebelumnya dilakukan dengan awalan pembukaan atau wawancara terlebih dahulu terhadap Ketua Koordinator Komunitas Senyum Anak Nusantara, di mana kami mencoba untuk mencari tahu atau bertanya-tanya mengenai komunitas Senyum Anak Nusantara ini. Dan kami menemukan ada satu kesulitan yang dihadapi oleh komunitas tersebut, yaitu dalam hal membagi waktu atau memanajemen waktu. Di mana kebanyakan anggota dari Senyum Anak Nusantara adalah mahasiswa, sehingga mereka sangat kesulitan dalam membagi waktu dalam berkuliah maupun melaksanakan program kerja. Untuk itu ada beberapa program kerja yang belum terlaksana atau sempat tertunda, sehingga kelompok kami memutuskan untuk melakukan intervensi mengenai manajemen waktu terhadap komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang. Perkenalkan, nama saya Sevi Buli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan intervensi yang telah kami lakukan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan pada jam 8 malam sampai dengan setengah 10 dan dilakukan secara daring oleh anggota kelompok dan anggota organisasi Senyum Anak Nusantara Chapter Kupang yang diikuti dari rumah masing-masing peserta lewat via Zoom. Nah, sebelum memberikan materi, panitia itu memberikan pretest yang dikirim lewat chat. Dan setelah memberikan materi, kelompok juga memberikan post-test yang dikirim lewat chat. Baik teman-teman, saya Enggi, saya akan membahas mengenai materi kami. Nah teman-teman, dalam intervensi kami menggunakan PPT sebagai media untuk memberitakan mengenai materi kami, mengenai intervensi kami ini. Nah, dalam materi ini kami menggunakan dua pemateri. Dan untuk pemateri pertama itu saya sendiri Enggi, pemateri kedua itu adalah Sela. Nah, dalam materi kami teman-teman bisa langsung lihat di atas. Ya, benar sekali. Untuk slide pertama di situ teman-teman bisa lihat bahwa ada screenshotan atau hasil rekap kami dari screenshotan di Twitter, dari media sosial lainnya mengenai manajemen waktu. Jadi banyak sekali pertanyaan mengenai manajemen waktu ini. Bagaimana juga sih cara untuk menanganinya? Jadi ini benar-benar masalah yang sangat-sangat yang benar-benar terjadi untuk banyak orang, universal. Jadi di semua kalangan umur ya teman-teman. Nah, di PPT selanjutnya, di situ kami memberikan kepada anggota SAN, kami memberikan suatu pertanyaan yang sangat-sangat menimbulkan banyak pertanyaan juga. Di situ kami bertanya, memangnya manajemen waktu ini penting atau tidak? Jadi, pada saat kami bertanya seperti itu, terdapat banyak sekali reaksi dari para audiens, di mana mereka ada yang tulis di kolom chat, ada juga yang bersuara.
Nah, slide selanjutnya ini jawaban bahwa memang benar sekali manajemen waktu ini sangat amat penting. Di situ ada banyak kutipan yang kami taruh. Di situ ada kutipan dari berbagai jurnal baik lokal maupun internasional. Nah, salah satu penelitian yang benar-benar kami highlight dalam PPT ini, dalam intervensi kami ini, bahwa kalau manajemen waktu itu dia penting karena dia itu dapat menurunkan yang namanya stres akademik. Oke, di next slide itu kami kembali lagi dengan pertanyaan kepada para audiens, apa itu manajemen waktu? Nah, pada saat kenapa di kelompok kami selalu di setiap slide itu selalu ada pertanyaan, karena di sini kami ingin ada hubungan timbal balik antara kami para panitia, kami para pemateri dengan para anggota SAN. Jadi komunikasi kami itu terjadi tidak hanya satu arah, tapi dua arah, komunikasi dua arah. Slide selanjutnya di situ penjelasan manajemen waktu menurut Maslow. Apa sampai Maslow nih dia taruh kebutuhan nih di manajemen waktu. Apa sih dia hubungan manajemen waktu itu berperan penting dalam manusia dalam memenuhi kebutuhannya manusia. Karena itu Maslow bilang manajemen waktu ini benar-benar sangat penting dan benar-benar sangat dibutuhkan karena setiap manusia dari satu kebutuhannya dia akan langsung pilih kebutuhan yang selanjutnya begitu. Jadi mempercepat untuk mencapai kebutuhan yang tadi. Nah, di situ kami memberitahukan mereka, pada intinya Ed Vincent ini bilang kalau manajemen waktu itu adalah satu keterampilan untuk memanajemen waktu. Oke, selanjutnya next slide itu sudah masuk di pemateri kedua, yaitu teman saya Sela. Nah, di sini Sela menjelaskan tips untuk memanajemen waktu. Teman-teman bisa melihat yang paling pertama adalah blok waktu. Kedua ada membatasi to-do list. Lalu ada tuangkan semua jadwal dalam Google Calendar. Dan juga next slide itu ada aturan 2 menit. Lalu ada memanfaatkan waktu emas biologis. Dan juga yang terakhir itu ada membatasi penggunaan aplikasi. Nah, selanjutnya di next slide itu ada quote, dan juga ada ucapan terima kasih dari kami setelah memberikan materi. Sekian. Halo, perkenalkan, nama saya Laura Graciano P. Saya adalah mahasiswi semester 6 di Prodi Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada sesi diskusi, ada 2 orang penanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan dari teman-teman terhadap deadline? Karena deadline itu susah untuk diperkirakan, dan otomatis manajemen waktu juga pun akan susah. Jadi jawaban kami adalah, deadline merupakan suatu hal yang sulit untuk kita hindari, karena waktu datangnya juga pun mepet dan juga sering membuat kita kewalahan. Apalagi saat kita mau menggunakan taktik manajemen waktu, namun bila kita lihat kembali, kita lihat baik-baik bahwa deadline ini juga punya tenggat atau batas waktu. Nah, untuk menangani itu, kita bisa pakai tips yang sudah kita paparkan sebelumnya, yaitu tentang to-do list, membuat to-do list. Nah, di situ kita tinggal menaruh deadline sebagai list yang benar-benar harus dilakukan. Jadi list paling atas itu adalah menjadi deadline yang pertama. Dengan begitu kita akan menjadi lebih gampang untuk melakukan atau mengerjakan deadline ini dibandingkan tugas lain yang mungkin mempunyai waktu pengumpulan atau deadline yang lebih lama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana solusi dan penyebab stres akademik. Nah, jawaban kami adalah penyebabnya yaitu kita suka sekali menunda dan meremehkan waktu. Jadi solusinya adalah kita menerapkan beberapa tips manajemen waktu yang sudah kita bagikan tadi dalam materi agar tugas dan pekerjaan kita tidak menjadi menumpuk. Dan yang paling utama adalah sempatkan waktu untuk istirahat atau refresh sejenak. Yang terakhir adalah kesimpulan, intervensi dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting. Tentunya sebelum melakukan sebuah intervensi, kita perlu mengetahui kebutuhan apa saja yang menjadi krisis dalam organisasi tersebut. Tentunya melalui sebuah asesmen awal. Hasil asesmen menjadi tolak ukur dalam menganalisis kebutuhan organisasi tersebut. Melalui organisasi SAN atau Senyum Anak Nusantara ini, kami menemukan satu kebutuhan yang paling mendasar yang menjadi krisis pada organisasi ini, yaitu tentang waktu. Anggota SAN yang kebanyakan adalah seorang mahasiswa, di mana sulit untuk membagi waktu dalam perkuliahan maupun mengurus program kerja yang ada pada organisasi SAN, sehingga beberapa program kerja menjadi tertunda. Maka dari itu kami membuat intervensi ini dalam bentuk psikoedukasi tentang tips bagaimana manajemen waktu dengan prosedur pelaksanaan yang sudah dilakukan secara online karena mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19.